Malapetaka akan datang, dan hal-hal aneh terjadi di banyak tempat. Saya melapor kepada Tuan Sembilan Ekor, Tuan Hei Xiaolonglang. Semua roh jahat di alam neter ini telah sepenuhnya dimusnahkan oleh pasukan koalisi kita. Banyak pembangkit tenaga listrik telah pulih di mansion istana. Pembangkit tenaga listrik di Netherworld kehilangan lebih dari 30%, dan pasukan kita kehilangan kurang dari 20%. Hanya, di aula konferensi yang gelap, banyak pria kuat dari dunia iblis yang datang untuk mendukung berkumpul bersama, melaporkan situasi dan situasi saat ini. Apalagi, katakan, serigala naga iblis hitam mengangguk lega, tetapi ada rasa tidak nyaman di matanya. Sepertinya ada tanda yang sangat aneh di dahi orang-orang kuat itu. Bawa aku untuk melihat. Dalam waktu singkat, mereka datang ke tempat budidaya yang tenang dari banyak pembangkit tenaga listrik Netherworld, tetapi melihat tanda sihir yang menjulang di dahi pembangkit tenaga listrik yang mengantuk itu, mata Hei Xiaolonglang dan King Luan agak aneh. Tampaknya mengandung beberapa kekuatan aneh. Di tempat lain, adegan ini dipentaskan dengan cara yang persis sama. Saudari Cailin, apa ini? Setelah memecahkan para dewa di Istana Dewa Racun, Suner mau tidak mau bertanya ketika dia melihat sekelompok orang kuat dari Istana Dewa Racun berkumpul di aula dengan napas lemah. Seperti semacam segel ajaib, tapi kamu tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan apapun. Kailin dan yang lainnya dikelilingi oleh Istana Dewa Racun, mencoba mengeluarkan segel ajaib untuk orang kuat itu, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk sementara waktu, seolah-olah segel ajaib itu tidak dikeluarkan oleh kekuatan suci orang suci, api, dan bahkan terhubung ke jiwa mereka. Petik 2. Petik 2. Setelah beberapa lemparan, semua orang hanya bisa melepaskan ide untuk mengeluarkan segel ajaib. Ayo pergi ke Istana Dewa Iblis untuk bertemu Xiao Yan dulu. Aku tidak tahu bagaimana situasi pertempuran sekarang di Istana Dewa Iblis. Suara itu jatuh, meninggalkan beberapa ahli di domain api tak berujung untuk menjaga tempat ini, dan kemudian tubuh halus Cailin dan Suner melonjak, mencoba menuju ke langit. Dentang, kekuatan ruang terbuka, dan ada saluran luar angkasa yang menghubungkan posisi Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi saat ini tidak menimbulkan gelombang. Di seluruh dunia yang redup, itu masih setenang air, dan sepertinya saluran luar angkasa yang dibuat oleh skala warna tidak berpengaruh. Ini, banyak pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung saling memandang dengan cemas ketika mereka melihat pemandangan yang begitu aneh. Bang! Segera, gambar diam mulai berputar, dan tungku ganas tiba-tiba muncul di atas langit, dan energi gelap menyembur keluar secara acak, terbang ke arah kerumunan dengan kecepatan tinggi. Keluar, Cailin mengerutkan kening, dan perasaan aneh menyapu hatinya. Puff! Kerumunan melonjak, tetapi dalam tim yang sangat besar, beberapa orang masih tertusuk oleh energi hitam pekat, darah dan teriakan mengikuti, dan sesaat kemudian, seluruh tubuh sosok yang tertusuk berubah menjadi genangan darah, dengan energi kembali ke langit, seolah-olah disuntikkan ke tungku tertentu melalui gambar aneh di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat situasi yang begitu menakutkan, banyak tokoh merasa tidak nyaman. Pusat dunia iblis, kekuatan iblis. Bahkan untuk sesaat, beberapa pembangkit tenaga listrik yang tinggal di Istana Dewa Racun masih mengenali fluktuasi energi barusan. Situasi ini, ada yang tidak beres. Suner, bisakah kamu menghubungi pasukan lain? Mata Cailin dingin, dan bayangan ular berwarna-warni merangkak di belakangnya, terus-menerus menahan energi menakutkan yang melonjak dari langit. Di bawah perlawanan semacam itu, bahkan Cailin merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Tampaknya di balik kekuatan seperti itu, ada serangan tertentu yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Biarkan aku mencoba. Suner menggertakkan giginya, dan kemudian menutup matanya. Ketika 5 kekuatan berpisah, mereka masing-masing meninggalkan sinyal jiwa mereka sendiri untuk komunikasi. Tidak peduli seberapa jauh mereka berkumpul, mereka dapat berkomunikasi dengan satu pikiran. Tidak dapat menghubungi. Sinyal jiwa tampaknya diblokir dan diisolasi oleh beberapa kekuatan. Sepertinya, sekarang kita ada di ruang kedap udara. Suner menggelengkan kepalanya, matanya yang indah juga dipenuhi dengan keraguan. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk sementara waktu, meskipun pertempuran 4 wilayah utama di bawah dunia iblis dimenangkan oleh kekuatan aliansi api tak berujung, mereka tampaknya terisolasi di wilayah mereka sendiri dan tidak dapat menembus ruang yang begitu aneh. Neraka kiamat yang nyata juga lambat mendekati perlahan.
Di sisi lain, Su Sueying berada di bawah kendali Demon Venerable Magic Kin, dan kekuatan di tubuhnya menjadi semakin meningkat, tetapi meskipun dia telah naik ke tepi puncak Gunung Iblis, jika dia bisa jangan masuk. Tampaknya awan menakutkan di puncak gunung ajaib dipenuhi dengan kekuatan pengecualian, terus-menerus menolak masuknya. Tubuh Demon Venerable dalam keadaan avatar energi juga menjadi semakin ilusi, seperti boneka, hanya piano ajaib di tangannya yang mekar dengan sihir tanpa akhir. Pada saat ini, dalam kelompok cahaya gelap gulita yang berdiri di depan Demon Venerable, gelombang fluktuasi yang menghancurkan bumi dan menakutkan terus menyapu. Hahaha, Xiao Yan, apakah kamu hanya memiliki kemampuan ini? Di alam kegelapan, Raja Iblis Suci mencibir di sudut mulutnya, dan bayangan malaikat di belakangnya menjadi semakin menyilaukan. Orang ini, Xiao Yan menyeka darah merah dari mulutnya, dan segera api suci 7 warna di sekujur tubuhnya bergetar lagi. Sebagai upaya terakhir, Xiao Yan hanya bisa mencurahkan banyak energi untuk menekan api suci. 7 api suci telah dilahap oleh dirinya sendiri selama beberapa tahun. Mereka semua adalah yang paling suci di dunia api suci yang kuat dari langit dan bumi. Dengan kekuatan 7 api suci, Xiao Yan adalah cukup untuk bersaing dengan iblis suci yang memiliki kekuatan malaikat. Tuhan naik turun. Tetapi kelompok cahaya di dada Angel Shadow mengandung kekuatan interferensi yang sangat keras. Kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan bahkan kekuatan keterampilan bertarung dalam tubuh menjadi sangat sulit untuk sementara waktu. Bahkan 7 api suci di tubuh yang telah dilatih, menjadi lebih ganas dan kejam di bawah kekuatan interferensi yang aneh, dan ada jejak samar serangan balik terhadap Xiao Yan. Setelah beberapa pertempuran, bahkan jika Xiao Yan menyerang lawan dengan kekuatan api suci, dia terlindung dengan sempurna oleh bayangan malaikat, tetapi tubuhnya ditutupi dengan bekas luka. Itu tidak bisa diseret seperti ini, kalau tidak pertempuran semacam ini tidak baik untukku. Api suci, beri aku ledakan. Tanpa basa-basi lagi, lengan Xiao Yan tiba-tiba terentang, langsung mendesak api suci 7 warna. Dengan energi api yang sama sekali berbeda yang terkandung di masing-masingnya, mereka langsung meledak ke arah Master Iblis Suci. Api suci menyapu 9 hari, dengan mudah membakar seluruh dunia yang gelap, dan seluruh ruang runtuh, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Bahkan jika fusi api suci tidak digunakan, kekuatan yang dihasilkan hanya oleh 7 api suci itu mengerikan. Tembakan api suci. Tidak mungkin untuk menyingkat keterampilan bertarung api suci, hanya mengandalkan kekuatan api suci itu sendiri. Bagaimana Anda bisa melawan saya sekarang? Terima sanksi terakhir ini. Malaikat, bila inkuisisi suci. Suara nyaring tiba-tiba menghancurkan seluruh dunia kegelapan. Tubuh keduanya benar-benar terekspos di gunung mayat. Bayangan malaikat besar mulai menjadi ilusi. Murni, mempesona, dan mempesona. Ledakan. Bilah cahaya putih bersih dan tanpa cacat itu seperti raja para malaikat yang menghakimi dan menghukum dunia. Kekuatan ilahi luar biasa dan tak tertahankan. Keterampilan bertarung yang terinspirasi oleh kekuatan malaikat. Xiao Yan berdiri di udara, dan di matanya yang gelap, sepertinya ada jejak energi hijau gelap yang muncul, menyebabkan getaran langka pada kekuatan malaikat dari seluruh kekosongan. Kekuatan macam apa kamu? Pada saat ini, Raja Iblis Suci sepertinya melihat sesuatu yang menarik di mata Xiao Yan. Tidak perlu. Untuk melenyapkan generasi kelas 3 dan kelas 5, aku tidak membutuhkan kekuatan iblis. Darah iblis membuatku kebal terhadap gangguan semacam ini, dan itu sudah cukup. Pada saat ini, Xiao Yan penuh amarah, dan darah iblis di tubuhnya seperti kembang api yang dinyalakan dalam sekejap, meledak dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Kekuatan iblis tampaknya dibuat khusus untuk menahan kekuatan malaikat. Dia tidak hanya dapat mengabaikan kekuatan pengganggu pada kelompok cahaya kekuatan malaikat, tetapi bahkan kekuatan malaikat itu tidak lagi dapat menyebabkan hambatan pada dirinya sendiri. Karena kamu pikir aku tidak bisa menyingkat keterampilan bertarung api suci, maka kali ini, aku akan menggunakannya untuk mengirimmu ke neraka. Api, 7 api. Suara suci surga dan bumi yang gila menyapu seluruh lautan sihir, di kaki gunung mayat. Ini benar-benar gila. Aku bahkan tidak tahu tentang kekuatan seperti itu, jadi itu masih salah perhitungan. The Holy Demon Lord memandang Xiao Yan, yang mulai mengumpulkan dan menggabungkan api suci, dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Di telapak tangannya, sebuah gulungan indah muncul dari udara tipis lagi.
Seluruh gulungan itu berwarna putih bersih, dan di belakang gulungan itu, bahkan ada seorang wanita cantik yang muncul di atasnya. Warna sayapnya sedikit aneh. Jika Anda perhatikan lebih dekat, ada sebanyak 8 sayap. Ledakan. Xiao Yan menggunakan darah iblis sebagai panduan, mendesak perpaduan 7 api suci, dan bila iblis suci untuk menembak pada saat yang sama, dunia berubah warna. Kekosongan laut iblis tiba-tiba bergetar, dan riak mengerikan yang cukup untuk menghancurkan segalanya menyebar dari puncak gunung iblis mayat. Seluruh dunia berada dalam kekacauan, pemandangan yang begitu luas mengerikan. Dengan getaran seperti itu, bagian bawah seluruh gunung iblis mayat dan bahkan lautan iblis di sekitarnya menjadi semakin terdistorsi, dan jejak filamen putih murni dan abu api 7 warna menembus darinya. Sepotong surga dan bumi. Puff! Di atas tanah, jurang gelap tak berdasar muncul. Pada saat ini, 2 jurang keluar dari pusat ledakan. Kekuatan ini, di dalam tubuh, kekuatan iblis yang tersembunyi di dalam garis keturunan iblis tampaknya diprovokasi oleh kekuatan malaikat Raja Iblis Suci, dan perlahan-lahan meledak dengan aura ganas, tetapi pada saat itu akan meledak menjadi kejahatan, itu masih ditekan oleh Xiao Yan. Kekuatan iblis dan penguasa para dewa adalah kartu truf terakhirnya. Masih banyak musuh klan Xiao yang bersembunyi di kegelapan. Jika semua kekuatan terungkap saat ini, saya khawatir. Tetapi Raja Iblis Suci di depannya memiliki jejak filamen putih murni yang mengalir di tubuhnya, dan bahkan keterampilan bertarung fusi 7 api sucinya sendiri tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Kekuatan semacam itu tampaknya lebih kuat dari kekuatan malaikat. Xiao Yan, keterampilan bertarung fusimu sangat kuat, tapi sayangnya aku sudah bersiap. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kerajaan malaikat atau putra cahaya di dunia besar. Malaikat suci, apakah kamu mengerti? Filamen putih murni seperti kekuatan paling murni di dunia ini, dan tidak diserang oleh atribut apapun, seolah-olah semua kekuatan menyerangnya, itu akan dengan mudah dihilangkan olehnya. Pada saat ini, pertempuran antara keduanya tampaknya menemui jalan buntu. Xiao Yan tidak bisa membunuh Raja Iblis Suci. Meskipun Raja Iblis Suci menghargai pujian suci para malaikat, untuk menggunakan kekuatan malaikat, banyak kekuatan jahat di tubuhnya sudah menghilang, itu telah bubar dengan sendirinya. Untuk sementara waktu, serangan mengerikan sekali lagi diluncurkan di lautan sihir, tetapi dalam pertempuran seperti itu, Xiao Yan perlahan-lahan jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Xiao Yan, melihat itu sangat dekat, tetapi tidak peduli apa, puncak gunung ajaib tidak dapat dicapai. Su Sueying sangat cemas, jejak serangan 2 api suci menjadi semakin intens, dan dia tidak peduli tentang rasa sakit yang disampaikan dari tubuhnya yang halus. Melihat Xiao Yan dan mereka berdua bertarung di laut ajaib dan gunung ajaib di bawah, hati Su Sueying akhirnya menjadi cemas. Raja Iblis Suci memiliki kekuatan malaikat, dan bahkan ada santo malaikat legendaris. Saya khawatir hanya pedang ajaib yang bisa menyetujui yang terakhir. Sepertinya hanya bisa seperti ini. Setelah bertarung lagi, Xiao Yan akhirnya tidak lagi ragu, aura iblis di tubuhnya perlahan meluap seperti binatang buas, dan kulit, daging, dan bahkan pupilnya langsung dipenuhi dengan warna hijau tua yang sangat iblis. Xiao Yan, beri aku sedikit waktu, aku tidak bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, suara jiwa Su Sueying memasuki telinga Xiao Yan. Tetapi, Xiao Yan ragu-ragu. Percayalah kepadaku. Su Sueying mengertakkan gigi dan harus berkata, baik. Setelah setuju, kekuatan iblis perlahan menghilang, dan pertempuran antara keduanya masih dalam jalan buntu. Di puncak gunung ajaib, awan aneh tampaknya dilindungi oleh kekuatan dari zaman kuno. Dengan hanya kekuatan Su Sueying saat ini, tidak mungkin untuk melangkah ke dalamnya. Jika Anda ingin benar-benar melangkah ke puncak gunung ajaib, Anda memerlukan kondisi tertentu. Sosok elegan muncul di belakang Su Sueying, tampaknya napas ini telah mengikuti yang terakhir untuk beberapa waktu. Awam hutan bambu. Su Sueying mengerutkan kening, sedikit terkejut. Buku ajaib itu membawaku ke sini, ini ramalannya, atau dia ingin melihat pemilik baru pedang ajaib itu. Orang awam Zulin tidak menghindar dari tabu sedikit pun dan langsung menjelaskan tujuannya. Ada solusi. Su Sueying tiba-tiba berbalik, tampaknya menyadari bahwa apa yang dikatakan orang awam Zulin itu tidak masuk akal. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Melakukan itu akan menghabiskan banyak biaya.
Tapi orang awam hutan bambu itu berkata sambil tersenyum, sepertinya harganya terlalu mahal. Silakan, waktu hampir habis. Su Sueying menganggukkan kepalanya dengan indah, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar dalam sekejap. Lepaskan semua kekuatan sihirmu dan kendalikan dengan api malam yang gelap, buat mereka marah dengan darah asalmu. Kunci untuk mengekstraksi pedang ajaib tampaknya ada hubungannya dengan api iblis malam gelap. Tentu saja, ini hanya ramalan dalam buku sihir. Jika kamu gagal, nasibmu akan hancur. Orang awam Zulin memandang Su Sueying dan sepertinya menantikan tindakan mereka. Pedang ajaib belum ditarik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi apakah ramalan di buku ajaib itu benar? Ledakan. Sebelum orang awam Zulin selesai berbicara, Su Sueying mengangkat tangan batu gioknya dan dengan lembut membuka ikatan selempangnya. 3.000 sutra biru jatuh secara vertikal seperti air terjun. Mantra api suci yang hitam pekat, seperti iblis yang sangat lapar, melahap tubuh Su Sueying terus-menerus, semuanya di atas. Tulang, daging dan darah, 2 api suci, dan banyak kekuatan magis yang dipimpin oleh 2 penguasa istana, bahkan jiwanya, kekuatan esensi darah. Bang! Akhirnya, fajar yang gelap menyembur langsung dari awan di puncak gunung, menarik Su Sueying ke dalamnya sepenuhnya. Kesuksesan. Melihat ini, Zulin awam, buku ajaib muncul di seluruh tubuhnya, dan dia bermandikan lapisan cahaya yang sangat jahat, dan mengikuti Su Sueying pergi bersama. Pada saat ini, puncak gunung ajaib, yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya memiliki atmosfer yang tidak dikenal memasuki. Tetapi, dalam situasi seperti itu, apakah itu kehancuran atau kelahiran kembali? Malaikat suci. Dikatakan bahwa benda ini hanya dimiliki oleh beberapa orang di seluruh dunia 1000 besar. Pujian suci untukmu sedikit lebih rendah, aku khawatir itu produk setengah jadi. Setelah beberapa perkelahian, mereka berdua berdiri di ketinggian lautan sihir, dan Xiao Yan sangat menyadari sesuatu. Pujian suci para malaikat, yang hanya ada di kerajaan malaikat, adalah berkat tunggal Ratu Malaikat. Pembangkit tenaga yang telah memperoleh pujian suci para malaikat akan memperoleh peningkatan kekuatan yang sama sekali berbeda sesuai dengan atribut dan kekuatan mereka sendiri. Misalnya, jika orang kuat yang mengolah atribut api memperoleh pujian suci para malaikat, dengan kekuatan penguatan seperti itu saja, saya khawatir bahkan api-api suci tidak dapat melukainya. Karena atribut api yang terakhir diberkati, bahkan api suci sulit untuk dibandingkan dengannya. Kekuatan atribut apinya bahkan lebih tinggi dari api suci. Hanya api suci peringkat atas yang hampir tidak dapat bersaing dengannya. Malaikat Sein memuji, itu adalah kekuatan berkat yang paling kuat di seluruh dunia 1000 besar, dan ada lebih banyak misteri di antara mereka yang tidak ada yang tahu. Kau ingin mati. Filamen putih murni terus keluar dari gulungan itu, melindungi tubuh Raja Iblis Suci. Tidak peduli seberapa mengerikan serangan yang dilakukan Xiao Yan, dia tidak dapat menyerangnya. Tapi mendengar Xiao Yan mengungkapkan rahasianya, wajah Holy Demon Lord berubah mengerikan. Pada awalnya, dia dan mata Liu Hui sedang berburu malaikat kuat di kerajaan malaikat, dan bahkan memperoleh gulungan kekuatan malaikat dan kekuatan suci malaikat setengah jadi dari putra cahaya tertentu. Kedua kekuatan secara eksklusif dinikmati oleh Raja Iblis Suci saja. Dengan kekuatan seorang malaikat, kekuatan tempurnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di puncak peringkat reinkarnasi ke-7. Kekuatannya semakin kuat, membentuk selendang malaikat. Belenggu malaikat, yaitu, filamen cahaya putih murni yang dilemparkan oleh Raja Iblis Suci dengan gulungan aneh. Kekuatan itu, suci, dan kuat, jelas bukan api suci Xiao Yan yang dapat dihancurkan. Dengan Raja Iblis Suci di bawah berkah malaikat dan pujian suci, hampir semua keterampilan bertarung di dunia ini tidak dapat menyerang dan melukai dirinya sendiri, dan dia hampir tak terkalahkan. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, keduanya melancarkan serangan mengerikan lagi, tetapi situasinya tiba-tiba tampak sepihak. Di lapisan awan di puncak Gunung Iblis Mayat, Su Sueying menekan banyak serangan balik di tubuhnya, dan berjalan menuju posisi pedang iblis selangkah demi selangkah. Dunia di sini menghadirkan keadaan gelap yang mengerikan. Di bagian atas yang ditutupi oleh awan iblis, ada altar hitam kosong. Di sekitar altar, ada energi iblis menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan salah satu patung batu hitam tampaknya telah berdiri tak terhitung jumlahnya, reinkarnasi dari zaman kuno, di sini.
Di atas altar, ada juga platform pedang pengorbanan, dan gagang pedang yang sedikit terangkat muncul di Taichung. Ketika matanya tertuju pada gagangnya, semua kekuatan di tubuh Su Sueying mendidih. Di atas platform pedang pengorbanan adalah artefak terkuat di dunia iblis. Dan patung batu di bawah ini mungkin adalah sosok dewa iblis generasi pertama. Tapi sekarang Su Sueying secara alami tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Dia harus menghunus pedang ajaib untuk menyelamatkan malapetaka di dunia iblis, tetapi juga untuk membantu Xiao Yan sepenuhnya melenyapkan Master Iblis Suci, karena dia tahu bahwa begitu Xiao Yan menggunakan kekuatan iblis, dia tidak hanya akan menjadi iblis terpengaruh sampai batas tertentu, tetapi bahkan Dakian akan terpengaruh sampai batas tertentu. Kekuatan yang bergoyang di dunia yang mencoba bergabung dengan aliansi api tak berujung bergoyang. Apa yang telah terjadi? Tidak ada tanda-tanda melonggarkan. Bagaimana bisa mudah untuk datang ke platform pengorbanan pedang, tetapi dengan lambaian telapak tangan, pedang ajaib yang tertanam di platform pengorbanan pedang oleh semacam sihir aneh masih tidak menunjukkan jejak kelonggaran. Tampaknya Su Sueying, dengan seluruh kekuatannya, tidak mampu menggoyang gagang pedang ajaib itu. Di gagang pedang ajaib, ada garis gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh pedang tertanam di platform pedang pengorbanan, yang berisi paksaan tanpa akhir. Itu benar-benar pedang ajaib. Pada saat ini, senyum muncul di wajah orang awam Zulin di sampingnya. Jelas, semua yang terjadi sekarang hampir sama dengan ramalan di buku ajaib. Hakim Zulin, apa yang terjadi? Su Sueying mencoba lagi, dan ketika banyak api suci dan kekuatan sihir dikerahkan ke dalam tubuhnya, dia tidak dapat menggoyangkan gagang pedangnya. Sebaliknya, kehidupan di tubuhnya berlalu dengan cepat. Menurut panduan bahasa sihir, mungkin hanya ada satu cara, tapi harganya terlalu mahal, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa kamu beli. Orang awam Zulin menggelengkan kepalanya, menatap Su Sueying, yang napasnya mulai tidak teratur di depannya, dan menggelengkan kepalanya. Ada solusi. Su Sueying tidak memiliki rasa takut dan bertanya langsung. Sekarang kamu, jika kamu berhenti tepat waktu, kamu masih bisa mempertahankan kekuatan ini. Jika kamu bersikeras melakukannya, aku takut. Melihat sikap Su Sueying, orang awam Zulin langsung merasa sedikit menyesal. Lanjutkan. Su Sueying menggelengkan kepalanya dengan ringan, semuanya telah berjalan sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali. Memikat iblis ke dalam tubuh. Kekuatan sihir generasi pertama Dewa Iblis luar biasa, dan patung batu di depannya adalah jejak napasnya. Anda dapat menyerapnya, sehingga dapat bekerja sama dengan kekuatan api sihir malam gelap, cobalah untuk tarik pedang ajaib. Orang awam Zulin masih menjelaskan berita ramalan buku sihir secara menyeluruh. Sekarang Xiao Yan berada dalam banyak bahaya. Jika dia tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan Master Iblis Suci, saya khawatir seluruh dunia iblis akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Petik 2. Mendengar ini, Su Sueying berjalan langsung ke patung batu dari generasi pertama Dewa Iblis, menjalankan energi sihir di tubuhnya dan mengikisnya sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, setetes darah merah menyembur keluar dari patung batu itu, menghadap Su Sueying Jiao tanpa syarat. Tubuh tercurah. Ketika kekuatan itu disuntikkan ke dalam tubuh Su Sueying, kulitnya daging dan bahkan kekuatan jiwanya sepertinya telah pecah menjadi aura misterius, dan dia bahkan mencoba sedikit mengendalikannya, menguasai tubuh dan pikirannya. Sebelum bertindak, pikirkan baik-baik. Meskipun kamu sangat mungkin untuk mengendalikan pedang ajaib untuk waktu yang singkat, setelah itu, kamu tidak akan lagi menjadi manusia. Mungkin itu akan menjadi parasit dari generasi pertama Dewa Iblis, atau ditelan olehnya. Melihat tubuh halus gemetar dan gemetar, kekuatan yang tersisa dari generasi pertama Dewa Iblis terus mengalir ke tubuh Su Sueying, mengubah aura dan sikap Su Sueying menjadi iblis raksasa yang mengerikan, kata orang awam Zulin. Tidak, aku ingin melindungi orang-orang yang kusayangi. Dan menurutku itu tidak salah. Di mata Su Sueying, senyum pedih perlahan tercurah, dan telapak tangannya perlahan terangkat, benar-benar memegangnya langsung ke pedang ajaib. Di belakangnya, bahkan ada bayangan gelap raksasa yang tak tertandingi, dan kekuatan jahat di atas bayangan itu luar biasa, seolah menunggu reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, kegilaan, dan napas pemulihan perlahan menyebar. Bantu aku, menarik pedang ajaib, aku ingin menyelesaikan semua ini sepenuhnya. Setelah segalanya untukku, biarkan kamu yang memutuskan.
Su Sueying mengatupkan gigi peraknya dan berbisik perlahan, seolah-olah dia telah membuat semacam kontrak dengan hantu di belakangnya. Segera, hantu di belakangnya sepertinya mendengar panggilannya, dan benar-benar mengendalikan Su Sueying untuk berjalan menuju platform pengorbanan pedang, dan kegilaan mengerikan perlahan keluar. Ledakan. Dalam sekejap, raungan iblis menembus langit dan bumi, seperti binatang buas yang tersapu bersih. Klon energi dari Demon Venerable di bawah langsung dimusnahkan, dan seluruh tubuh piano ajaib bergetar, seolah-olah telah ditekan dengan cara tertentu. Di seluruh mayat dan gunung ajaib, energi surga dan bumi mulai menghilang, dan energi iblis berdarah muncul dari awan iblis tak berujung di puncak gunung ajaib, mulai jatuh. Gerakan apa? Xiao Yan dan Raja Iblis Suci saling bertarung dengan satu pukulan, dan kemudian masing-masing mundur ke samping, matanya dipenuhi kejutan, dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Di langit, ada hantu tertinggi yang berdiri di langit, bermandikan cahaya ajaib merah, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan melampaui reinkarnasi 6 lapis biasa. Melalui cahaya ajaib yang kuat yang hampir dapat menenggelamkan segalanya, Anda dapat samar-samar melihat bayangan ajaib memegang pedang ajaib sepanjang 1 inci. Garis ajaib yang tak terhitung jumlahnya pada pedang ajaib itu seperti menggeliat hitam, dan merangkak berkedip dengan cahaya aneh, yang bahkan lebih eksplosif aura kekerasan yang tak tertandingi. Pada saat napasnya melonjak, energi surga dan bumi di seluruh lautan ajaib selalu bergetar, seolah-olah takut dengan kekuatan seperti itu. Tampaknya kekuatan seperti itu adalah sumber kekuatan laut ajaib, kekuatan luar biasa yang melampaui semua kekuatan sihir. Su Sueying. Pada saat ini, pupil Xiao Yan sedikit menyusut, meskipun ada hantu besar yang terjerat di dalamnya, Xiao Yan masih mengenali yang terakhir secara sekilas. Su Sueying dikelilingi oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan energi iblis itu menjadikan tubuhnya sebagai keberadaan asing lainnya, dan bayangan pedang di tangannya, itu adalah pedang iblis suci di Gunung Iblis Mayat. Dia benar-benar berhasil menggambar pedang iblis suci. Tapi sekarang situasinya tampaknya tidak benar. Tidak, napas ini salah, dia jelas bukan Su Sueying. Di mata Xiao Yan, akhirnya ada jejak ketakutan, melihat hantu tertinggi ini, kekhawatiran di hatinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Melihatnya dengan kedua mata, kekuatan iblis yang tersembunyi di dalam darah iblis di tubuhnya pulih sedikit, dan sepertinya dia bisa mencium bau nafas yang persis sama dengan dirinya dari pedang iblis. Kekuatan yang terkandung dalam pedang ajaib, atau aura dalam bayangan ajaib ini, sebenarnya memiliki efek yang sama dengan kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan. Aku tidak menyangka orang ini benar-benar berhasil menghunus pedang ajaib, kekuatan piano ajaib, kendalikan. Melihat situasi yang aneh seperti itu, Raja Iblis Suci tidak terkejut sama sekali. Dia melambaikannya dengan santai, dan dengan mudah menarik piano ajaib yang tergantung di bawah, langsung mendesak senar untuk mencoba mengendalikan Su Sueying. Sangat disayangkan bahwa kekuatan yang dilepaskan dari piano ajaib itu dikeluarkan oleh kekuatan tolak yang sangat besar ketika menyentuh tubuh Su Sueying. Bahkan di hantu ketinggian, ada suara ejekan yang mengejek, seolah-olah mengejek pengendalian diri Raja Iblis Suci, mengejeknya karena mencoba mengendalikan dirinya dengan kekuatan harpa ajaib. Di langit yang tinggi, mata indah Su Sueying berguling dengan energi iblis, dan pedang iblis di tangannya terangkat dengan lembut. Dia bahkan mengucapkan mantra kuno di mulutnya. Api iblis gelap mulai mengalir keluar dari atas pedang iblis, sebuah sentuhan transendensi yang melampaui langit dan bumi. Sihir perlahan muncul. Pada saat ini, kekuatan langit dan bumi runtuh, dan roh jahat yang tak terlukiskan naik ke langit, sepenuhnya memenuhi seluruh dunia. Di bawah kekuatan semacam ini, bahkan kekuatan Xiao Yan dan Raja Iblis Suci berubah menjadi kecil. Pedang Iblis Suci. Dunia terisolasi, buka bintang ajaib. Dalam sekejap, mata es Su Sueying bersinar dengan niat membunuh, nyala api ajaib dan lampu ajaib yang tak berujung muncul di pedang ajaib, dan cahaya ajaib yang menembus langit dan bumi muncul, dan melambai ke arah posisi Master Iblis Suci. Langit dan bumi runtuh, dan tampaknya ada cahaya pedang merah tua yang panjangnya tidak lebih dari 1 inci jatuh dari langit, dan cahaya kekuatan yang lemah tampaknya dapat diabaikan. Tapi itu adalah celah yang sangat besar yang membuat seluruh langit bergetar sepenuhnya. Brengsek, kekuatan malaikat dan orang suci, perlindungan. Kekuatan malaikat. Pada saat ini, wajah Raja Iblis Suci berubah secara dramatis, keringat dingin tanpa sadar muncul di hatinya,
pikirannya dan kekuatan para malaikat dalam tubuh bingung bersama, dan dia terburu-buru untuk membela diri. Aku tidak tahu kenapa, kekuatan malaikat dan bahkan kekuatan malaikat, yang dulunya kuat di masa lalu, menjadi lemah ketika pedang sihir Susueying diayunkan pada saat ini, seolah-olah pukulan terakhir bisa benar-benar melenyapkan dia. Ini gerakan apa? Astaga, fluktuasi pedang iblis suci. Banyak pembangkit tenaga listrik Istana Dewa Iblis di Pegunungan Tianmo merasakan fluktuasi energi kekerasan yang ditransmisikan dari sumur kering di depan mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan fluktuasi panas. Gerakan di kuil. Pergilah. Formasi luar telah rusak, dan pasukan suku jahat di luar wilayah telah lama dimusnahkan oleh peri api. Xiao Yi dan yang lainnya memperhatikan gerakan besar yang menyebar keluar dari kuil, dan mereka terbang tanpa penjelasan. Pedang ajaib dan kekuatan para malaikat masing-masing membentuk serangan sengit, yang benar-benar meletus di sini. Kedua serangan itu bersentuhan, dan tiba-tiba ada keheningan antara langit dan bumi, seolah-olah semua kekuatan pedang ajaib dan kekuatan malaikat langsung terlibat dalam jurang ajaib yang tak berujung di kedalaman laut ajaib. Pusaran tak berujung hitam pekat tiba-tiba menyembur keluar dari dasar laut ajaib, menutupi langit dan matahari. Di dunia yang begitu gelap dan putih bersih, suara pusaran air di laut ajaib di depan Anda tampaknya terhubung ke kerajaan kematian yang tidak diketahui. Setelah ditarik ke dalamnya, saya khawatir itu akan menjadi mimpi buruk yang nyata. Pada saat yang sama, patung batu dari Demon God generasi pertama di puncak Demon Mountain of Course bergetar tiba-tiba, berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju pusaran Demon Abyss dengan embusan, akan pulih sedikit demi sedikit dengan bantuan beberapa kekuatan. Hahaha, kekuatan pedang ajaib tidak lebih dari itu. Pusaran Demon Abyss masih menyebar, tetapi serangan terkuat dari keduanya tampaknya perlahan menghilang di sini, dan aura bayangan di atas langit juga memudar dengan cepat. Kali ini aku, menang. Suara sarkastik gila dari Holy Demon Lord belum sepenuhnya jatuh. www.metalnovel.com. Pedang darah merah tiba-tiba muncul dari jurang, dan ada pola sihir merah yang rumit di atasnya, seolah-olah dari wilayah yang mengancam jiwa rantai yang memanjat keluar. Tubuhnya langsung tertusuk oleh pedang darahnya, dan kekuatan jiwanya, belenggu malaikat, di bawah serangannya, tidak berguna, dan kekuatan hidupnya, dengan cepat meninggal. Darah merah cerah menyembur keluar dari dada Holy Demon Lord tak terkendali, membuat seluruh lautan iblis mempesona dan jahat. Holy Demon Lord tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bayangan di atas langit, pupil matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan sampai mati. Di atas pedang ajaib, sebenarnya ada sentuhan kekuatan jahat yang melampaui kekuatan malaikat. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan pedang ajaib bisa mengabaikan atau bahkan menguraikan kekuatan pujian suci malaikat? Sampai nafas kematian mengalir ke dalam hatinya, mata Holy Demon Lord masih menatap bayangan aneh di atas langit. Terlalu kuat, kekuatan di atas pedang ajaib terlalu kuat dan aneh, bahkan kekuatan malaikat, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Bang! Tidak ada peringatan, cahaya pedang berwarna darah yang mengandung kekuatan suci pedang sihir meleleh seketika. Api hitam yang dikombinasikan dengan energi sihir merah, langsung memurnikan dan menelan kekuatan malaikat dan pujian suci pada tubuh Master Iblis Suci, suara ledakan yang memekakkan telinga, bergema di langit. Raja Iblis Suci, tubuh dan roh semuanya hancur, jatuh di bawah pukulan pedang ajaib. Raja Iblis Suci sudah mati. Di bawah Susueying yang memegang pedang ajaib, dia akan membunuh dengan satu pukulan. Apakah itu kekuatan malaikat atau santo malaikat setengah jadi? Di bawah kekuatan pedang ajaib, tidak ada jejak kiri. Ada semacam kekuatan misterius di atas pedang sihir, dan kekuatan itu tampaknya secara khusus ditujukan untuk memecahkan kekuatan sihir tertinggi dari kekuatan malaikat. Iblis disebut pola iblis. Dalam kekosongan di sekitar laut ajaib, ledakan memekakkan telinga Yubo masih menyebar. Kau hanya bercanda. Xiao Yan menyeret tubuhnya yang lelah dan perlahan terbang ke langit, menatap Susueying, yang kulitnya benar-benar dikelilingi oleh cahaya ajaib berwarna darah, dan berkata dengan tegas. Jika dia tahu bahwa metodenya harus membayar harga seperti itu, Xiao Yan lebih suka menggunakan kekuatan iblis. Susueying hari ini, apakah itu sikap atau auranya, membuat Xiao Yan merasa sangat asing. Itu pilihanku. Nada suara Susueying sedingin es, dan cahaya ajaib di sekujur tubuhnya berputar dan naik,
dia tampaknya memiliki permusuhan yang mengerikan terhadap Xiao Yan yang berada di dekatnya, dan memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk tidak mendekatinya. Bencana di dunia iblis telah berakhir, kembalilah bersamaku. Setelah beberapa saat, suara Xiao Yan terdengar lagi, mencoba memanggil bayangan yang tersembunyi dalam cahaya ajaib. Aku juga ingin mengikutimu kembali, tapi sudah terlambat. Jangan ke sini, Tiba-tiba, Su Sueying memeluk kepalanya dan menjerit kesakitan, dan energi iblis di sekitar tubuhnya naik dengan hebat, seolah-olah semacam kejahatan menghantui tubuhnya. Untuk sesaat, jurang ajaib di laut ajaib di bawah bersenandung, seolah-olah ada semacam kekuatan aneh yang menarik Su Sueying ke sana. Puff! Dengan suara, cahaya ajaib melonjak di mata Su Sueying, dan seluruh tubuhnya seperti meteor yang jatuh, menukik ke dalam jurang ajaib yang tak berujung di bawah, dan sepertinya ada aura asing di sekujur tubuhnya yang mulai bangun, hanya sedikit erosi, menempati tubuh Su Sueying, dan bahkan menggerogoti jiwanya. Bagaimana ini? Untuk sementara waktu, Xiao Yan bingung untuk sementara waktu, dan menoleh untuk melihat jurang iblis tak berujung yang berdiri di kedalaman laut iblis, napas di dalamnya berbahaya. Kekuatan pedang sihir itu kuat, tapi tidak ada yang bisa menariknya sejak zaman kuno. Tentu saja, itu adalah alasan untuk pergi. Perlu membayar harga yang sangat mahal untuk menarik pedang sihir. Pada saat ini, orang awam Zuling muncul, memegang piano ajaib, dan kata-katanya penuh penyesalan. Roh bambu, apa yang telah kamu lakukan? Mendengar kalimat ini, Xiao Yan marah. Kakak kedua, Tuan Xiao Yu. Xiao Yi, Penatua Agung Peri Api dan yang lainnya bergegas ke sini satu demi satu, menyaksikan situasi Mo Yuan dan Xiao Yan yang menderu, mereka tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Itu pilihannya sendiri. Awam Zuling menyerahkan piano ajaib itu kepada Xiao Yi, lalu menatap Xiao Yan perlahan, seolah dia tidak punya niat. Jika kamu ingin menyelamatkannya sekarang, ada cara lain. Masuklah ke dalam jurang iblis dan selamatkan jiwanya yang telah ditelan dan diasimilasi oleh generasi pertama Dewa Iblis. Tentu saja, Demon Abyss di bawah ini berisi kekuatan dari Demon God generasi pertama, dan Su Sueying membuat kesepakatan dengannya. Bahkan jika kamu sekuat dirimu, jika kamu mundur, kamu akan mati. Tetapi jika tidak ada yang menyelamatkan, saya khawatir Su Sueying akan kembali ke sini sepenuhnya sebagai Dewa Iblis generasi pertama dalam waktu dekat. Awam Zuling menggelengkan kepalanya, dan buku ajaib itu muncul di depannya. Setelah beberapa doa, dia sepertinya mengetahui beberapa hal yang tidak jelas. Kakak kedua, Mo Yuan di bawah terlalu berbahaya, ini. Tuan Xiao Yu, Anda harus berpikir dua kali. Banyak pembangkit tenaga peri api tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Jelas, krisis di dunia iblis pada dasarnya telah diselesaikan, jadi tidak perlu menghabiskan banyak upaya untuk menyelamatkan yang terakhir, dan sekarang Xiao Yan memiliki bangsawan, status, dia tidak bisa melakukan beberapa tindakan impulsif. Aku tahu dia tidak mau. Xiao San menatap Mo Yuan dengan tegas, tetapi kekosongan di luar laut iblis mulai berputar, seolah-olah semacam kekuatan aneh mulai menembus dan menyebar. Dunia ini, tolong hentikan aku untuk sementara waktu. Setelah selesai berbicara, tubuh Xiao Yan mulai bangkit dengan kecemerlangan api suci yang tak ada habisnya, dan api yang berapi-api meledak, membawa tubuhnya dan langsung menghadap ke jurang. Tubuh Xiao Yan baru saja menukik ke dalam Demon Abyss. Ada dunia yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Demon Realm, dan sinar cahaya merah darah berkedip-kedip. Tungku api hitam seukuran telapak tangan, seperti mulut berdarah dari neraka tertentu, perlahan-lahan turun dari langit, dan itu bahkan lebih mekar. Sentuhan kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan seperti itu, membuat hati banyak pembangkit tenaga iblis yang baru saja selamat dari bencana menjadi bermartabat lagi. Di jurang di bawah laut ajaib, hari itu gelap, dan bahkan ada kekuatan mengerikan yang dipancarkan. Sekarang tubuh Su Sueying di luar kendali, tetapi pedang ajaib di tangannya berdenyut dengan sukacita dan kegembiraan. Dia terus-menerus menyerap banyak kekuatan sihir dari tubuhnya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Sebaliknya, hanya ada dua api suci yang sangat kuat, menyilaukan, seolah-olah menahan erosi kekuatan sihir itu. Namun, kekuatan kedua api suci selalu terbatas. Tidak peduli bagaimana mereka melawan, mereka tidak dapat melindungi Su Sueying dari erosi yang terakhir.
Energi iblis mengalir keluar dari tubuhnya dan mulai berkumpul menjadi bayangan gelap dan menakutkan yang berjongkok di depan tubuhnya. Energi iblis yang mengerikan dengan mudah membungkus tubuhnya. Sentuhan dingin dan mati lemas yang tak terlukiskan membuat Su Sueying merasa untuk pertama kalinya bahwa dia sangat dekat dengan kematian. Di bawah melahap hantu semacam ini, Su Sueying hanya merasa seperti dia diubah menjadi pengorbanan dan dibantai oleh orang lain. Seluruh tubuhnya di luar kendali, seperti cangkang kosong. Pedang iblis suci mengandung pola iblis, tetapi juga mengandung kekuatan dewa iblis generasi pertama. Dia menggunakan kekuatan pedang iblis untuk membantu Xiao Yan, dan dewa iblis generasi pertama menarik minat untuk berasimilasi sepenuhnya dirinya sendiri. Mungkin yang disebut pedang iblis suci ini, sejak awal, itu adalah jebakan yang dibuat oleh dewa iblis generasi pertama untuk kebangkitannya sendiri. Tapi semua ini tampaknya tidak relevan. Bayangan di sekelilingnya tidak dapat diubah oleh kekuatan para dewa iblis generasi pertama. Menunggunya untuk benar-benar melahapnya, dia akan benar-benar menghilang di dunia, dan para dewa iblis generasi pertama akan muncul kembali di dunia dengan identitas baru. Tidak ada yang tahu tentang kepergiannya, tidak ada yang peduli tentang itu. Perasaan sedih dan tidak berdaya diam-diam muncul di hati Su Sueying ingin mati. Petik 2. Tubuh Su Sueying tidak bisa bergerak. Kelopak matanya sangat tebal sehingga dia tidak bisa membuka matanya, dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa dia jatuh dengan cepat di jurang yang dalam, dan dia tidak bisa merasakan suhu apapun di lingkungan yang sedingin es, dan hantu di sekitarnya dengan rakus menyerapnya, mengambil alih kendali atas tubuhnya sendiri. Kesepian, ketakutan akan hal yang tidak diketahui, dan persepsi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi hati Su Sueying, suram, dan bahkan kematian tampaknya menjadi hal yang sangat mewah. Di sini, adalah jalan menuju neraka, dan tampaknya itu juga merupakan akhir dari hidupnya. Sebenarnya, ini adalah akhir yang sangat bagus sebagai kakak dan adik. Dalam hidup ini, aku akhirnya memiliki seseorang yang kusayangi, dan aku akhirnya tidak membenamkan diriku dalam mimpi buruk kebencian dan bayangan dendam sepanjang hari. Bahkan jika aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan, itu sudah cukup. Aku belum mau mati. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Kekuatan, kemauan, dan bahkan jiwa seluruh tubuh ditelan oleh bayangan sedikit demi sedikit. Tidak peduli seberapa keras Su Sueying pecah, itu masih tidak berguna. Tampaknya segala sesuatu tentang dirinya perlahan terhapus olehnya. Tak berdaya untuk melawan, sia-sia, sepertinya aku hanya bisa menunggu dengan tenang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Perlahan-lahan, Su Sueying secara bertahap melepaskan perlawanannya dan membiarkan para hantu menelannya dengan kejam. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menghabiskan hidup terakhirnya, mengingat bagian-bagian kecil dari hidupnya, dan mencoba mengingat bahwa itu sudah cukup untuk mempengaruhi dirinya. Sosok tinggi dengan suka dan duka. Ledakan. Tiba-tiba, ada celah besar di bagian atas abis iblis yang gelap gulita, seolah-olah dibakar oleh semacam api surgawi, dan ki iblis yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, dan mereka mundur satu demi satu. Di celah langit, itu bahkan lebih tersampaikan. Suara besar yang mengguncang dunia keluar, seolah-olah ada sosok tertentu yang bergegas.